Perkenalkan, saya Winansi, dosen program studi Nautika. Spesialis saya adalah mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar atau biasa disingkat IPD di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Mata kuliah ini akan dipakai bagi taruna-taruni yang nantinya akan bekerja sebagai pelaut di kapal atau sebagai deck officer di berbagai tipe kapal untuk melayarkan kapal dari pelabuhan satu ke pelabuhan selanjutnya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik mengajar saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Ilmu Pelayaran Data. Mata kuliah ini diajarkan pada taruna-taruni mulai semester 1 dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana saya mengajar, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar atau biasa disingkat IPD. Mata kuliah IPD adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara menentukan posisi kapal dengan menggunakan benda darat atau benda laut yang nampak dan dikenal, serta posisinya tercantum di peta laut. Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar navigasi klasik menggunakan benda-benda bumi seperti pulau, gunung, tanjung, suar, dan objek lain di laut yang digunakan untuk menentukan posisi kapal serta merencanakan pelayaran. Taruna-taruni akan memahami konsep lintang bujur, jajar istimewa, ukuran bumi, penyimpangan bentuk bumi, hingga unsur-unsur peta. Pada semester ini, pembelajaran IPD mencakup 1. Konsep dasar ilmu pelayaran datar, termasuk bentuk bumi, lintang bujur, jajar istimewa, pembagian iklim, serta prinsip-prinsip koordinat dalam navigasi. Kedua, perhitungan navigasi dasar seperti menentukan lintang dan bujur, menghitung perbedaan lintang dan perbedaan bujur, jarak atau distance, ukuran bumi, mil laut, serta konversi waktu berdasarkan bujur. Yang ketiga, membaca, menganalisis, dan menggunakan peta laut, proyeksi peta, datum, dan ECDIS untuk merencanakan dan menentukan posisi kapal secara akurat dalam pelayaran. Dengan mengikuti mata kuliah ini, taruna-taruni dapat merencanakan pelayaran yang efisien dan efektif, sekaligus memastikan keselamatan pelayaran. Untuk mencapai hal tersebut, maka taruna-taruni akan diberikan materi pembelajaran yang akan disampaikan selama 14 kali pertemuan. Berikut adalah topik-topik yang akan dibahas dalam satu semester. Lingkaran bumi, menghitung lintang, menghitung bujur, jajar istimewa, ukuran bumi, penyimpangan bentuk bumi, keliling bumi, jarak atau distance, proyeksi peta, peta laut, datum, ECDIS. Nah, setelah kita mengetahui gambaran mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengajaran saya dengan menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran kepada taruna-taruni. Sebelum memulai topik baru, biasanya saya mereview terlebih dahulu materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk merefresh ingatan taruna-taruni serta memberikan jembatan untuk memulai materi yang baru. Untuk delivery atau penyampaian materi, ada dua prinsip yang saya gunakan dalam pembelajaran, yaitu multimodality dan authenticity. Yang pertama, multimodality. Dalam perkuliahan, saya sering menggunakan multimoda media untuk mengajarkan berbagai macam metode penentuan posisi kapal di laut dengan metode ilmu pelayaran datar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam ilmu pelayaran untuk menentukan posisi kapal di laut, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, seperti ilmu pelayaran astronomi, ilmu pelayaran elektro, dan ilmu pelayaran duga.
Untuk memudahkan taruna dalam memahami materi, saya menggunakan gambar, audio, ataupun video yang diambil dari berbagai sumber. Dengan menggunakan video, saya merasakan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dan tidak membosankan. Meskipun pada semester 1, taruna-taruni belum memiliki pengalaman naik ke kapal. Namun dengan menonton video, mereka bisa mengetahui seperti apa situasi di atas kapal. Yang kedua, authenticity. Selain menggunakan video, saya juga menggunakan berbagai contoh penentuan posisi dengan benda darat yang dilaksanakan di lab menjangkap peta. Di sini, taruna-taruni bisa menentukan koordinat posisi kapal yang ditunjukkan dengan lintang dan bujur. Taruna bisa menyimpulkan suatu koordinat dapat berada di lintang utara atau selatan dan bujur timur atau barat. Taruna juga bisa menghitung jarak tempuh suatu kapal dengan mengetahui posisi lintang bujur pada saat kapal berlayar dari titik A ke titik B. Taruna bisa menentukan apakah objek yang akan digunakan sebagai patokan menentukan posisi kapal, termasuk benda darat, yang merupakan syarat penentuan posisi kapal dengan metode ilmu pelayaran datar. Untuk buku referensi, saya menggunakan beberapa buku. Di antaranya adalah Intisari Ilmu Pelayaran Datar, Penentuan Posisi 1, dan Ilmu Pelayaran Datar. Ketiga buku tersebut kaya akan beragam materi dan aktivitas yang dapat digunakan atau dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran. Mulai definisi tentang ilmu pelayaran datar, benda-benda darat yang dikenal di peta laut, istilah-istilah dalam ilmu pelayaran datar, pembuktian jarak atau distance dalam laut, konversi penghitungan derajat untuk menjadi jarak dan waktu, dan masih banyak lagi yang mencakup LPS Ilmu Pelayaran Datar 1. Setelah membahas delivery, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai interaction. Dalam berinteraksi dengan taruna-taruni, saya menggunakan beberapa media. Pada saat pembelajaran daring, saya menggunakan Zoom Meeting Application. Dan pada saat pembelajaran luring, saya langsung datang ke kelas untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Baik pada mode daring maupun luring, saya berusaha untuk membuat taruna-taruni aktif berpartisipasi selama pembelajaran berlangsung. Biasanya, saya akan bertanya, apakah ada yang kurang jelas? Apakah ada pertanyaan di setiap selesai menjelaskan suatu materi? Apabila tidak ada yang bertanya, maka saya akan mengajukan pertanyaan kepada taruna-taruni secara random. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa materi yang saya sampaikan pada pertemuan tersebut bisa diterima dengan baik oleh taruna-taruni. Selain itu, saya juga menggunakan Learning Management System untuk organisasi materi dan penugasan, sehingga semua materi dan tugas dapat direkod dengan sistematis. Yang terakhir adalah metode asesmen, yaitu bagaimana saya menilai performa taruna dan taruni. Pada saat perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama, serta sistem atau komponen penilaian yang ditetapkan oleh institusi, di mana kehadiran akan diberikan bobot 10%, tugas 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester bobotnya adalah 50%. Dengan demikian, taruna dapat memanage diri dan waktunya agar berhasil menyelesaikan perkuliahan dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cuplikan pembelajaran yang dilaksanakan secara luring atau tatap muka di kelas. Siap. Hari ini adalah pertemuan berikutnya setelah kemarin kita menjelaskan materi di pertemuan yang pertama, yaitu tentang definisi daripada ilmu pelayaran datar. Jadi sebelum kita akan masuk ke materi berikutnya, saya akan mereview lagi pertemuan pertama. Semoga masih ingat ya, karena nanti akan berkesinambungan sampai 1 semester nanti. Ya, oke. Kira-kira nih untuk Hedian, ya, ilmu pelayaran datar. Ya, hari ini pelajaran kita kan ilmu pelayaran datar. Ilmu pelayaran datar itu berarti
ilmu yang digunakan untuk menentukan posisi kapal di laut dengan menggunakan patokan benda-benda apa? Dengan menggunakan patokan benda-benda darat. Tadi itu adalah ilmu pelayaran datar. Sudah ya, masih ingat berarti. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang lintang dan bujur. Ya, oke. Bulatan bola bumi. Ya, kemudian dari bola bumi ini ada titik-titik ya. Seperti yang kita tahu, ini adalah ekuator. Ekuator atau khatulistiwa ya. Kemudian bulatan bumi ini akan kita belah menjadi dua belahan bumi. Yang seperti yang kita tahu ada belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, ini yang disebut dengan lintang. Kenapa kok kita menyebutkan utara dan lintang? Karena posisi kapal ya di laut itu koordinatnya adalah lintang dan bujur ya. Lintang dan bujur. Berarti kita harus paham dulu tentang lintang dan bujur ini. Dibagi menjadi dua, utara dan selatan. Dimulai dari ekuator. Nolnya di ekuator. Nih. Ke utara berarti dia naik ke atas sejauh 90 derajat. Dan belahan sebelahnya lagi yaitu belahan bumi selatan sama 00 sampai 90. Berarti untuk lintang 00 derajat sampai 90 derajat. Ya. Lintangnya sudah, tinggal bujurnya. Nah, untuk bujur akan melalui derajat 0. Ya. Ini bujur yang kita tahu ini ya. Nah, karena kemarin di teorinya kan sudah ya. Jadi ada bujur timur dan bujur barat. Dimulai dari derajat 0 di sini, ke kanan dia timur ya, ke barat bujur barat. Berarti bujurnya ada bujur barat dan bujur timur. Nah, kalau lintang 00 sampai 90, berarti kalau bujurnya adalah sampai 180. Berarti untuk angka lintang harus 2 angka derajat dan untuk bujur 3 angka. Ya. Untuk mengetahui posisi kita apakah berada di koordinat lintang dan bujur, kalian cukup melihat peta ya. Nanti kalau kalian cek semakin ke atas semakin besar, berarti lintangnya adalah lintang utara. Kalau dicek ternyata ke bawah semakin besar, berarti lintangnya lintang selatan. Pun begitu dengan sebutan daripada bujur. Kalau bujurnya ke kanan semakin besar, berarti bujurnya bujur timur. Ya, kalau ke kiri semakin besar, bujurnya bujur barat. Ya, nah untuk lintang atau bujur posisinya adalah derajat disambung dengan menit. Ya, menit. Berarti kalau untuk lintang utara derajat baru menit. Berarti ada derajat, ada menit. Kita kan kalau belajar kan dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain, pasti akan ditanya jarak tempuhnya berapa kan gitu. Kalau jarak berarti satuannya pakai mil, ya jarak pakai mil. Nah, bagaimana cara kita nanti mengukur jarak di peta? Yaitu dengan menggunakan skala lintang. Berarti menggunakan skala tegak, yang vertikal, ya. Itu untuk mengetahui jarak. 1 derajat juga sama dengan 60 mil. Jadi 1 derajat sama dengan 60 mil. 1 derajat sama dengan 60 menit.
Jelas? Jelas. Nah, sekarang peta kalian, perhatikan peta yang ada di kalian, ya. Peta kalian. Nah, coba untuk Galang Rivaldi. Ya, Galang, saya pengen tahu, Lang, kamu di peta kamu itu peta nomor berapa, Lang, yang ada, Lang? Peta 68. Tadi dikatakan bahwa ilmu pelayaran datar itu menggunakan benda-benda darat. Nah, kalau suar, itu merupakan benda darat atau bukan? Benda darat, ya. Berarti suar bisa digunakan untuk menentukan posisi kapal, ya kan? Sekarang, di sini ada kalbut, Bu. Kalbut, mercusuar kalbut. Ya, kamu menggunakan peta nomor berapa? Nomor 82. Nomor 82. Nama petanya? Nama petanya Jawa Pantai Utara, Surabaya hingga Pulau Sapudi. Ya, oke. Terus Dewi Ayu. Peta mercusuar. Lampu suar. Ya, di peta. Yang ada lampunya. Berarti kalau mercusuar ada lampunya enggak? Ada ya, berarti yang ada lampunya. Mana? Ada lagi yang sudah dapat mercusuar. Oke, selain mercusuar, kalau benda darat lain selain mercusuar apa? Tanjung. Oke. Tanjung. Ada tanjung apa di meja kalian yang ada tertera di peta? Karena benda-benda darat adalah benda-benda yang dikenal di peta. Apa? Gading? Siap. Tanjung Anyar. Tanjung? Anyar. Ya. Kamu berlayar di peta apa? Siap. Saya berlayar di peta Jawa Pantai Utara, alur pelayaran Barat Surabaya. Alur pelayaran Barat Surabaya. Mana lagi yang sudah mana? Tanjung? 81. Peta apa? Semarang hingga Tanjung Awar-Awar. Ada yang orang Tuban enggak? Tuban. Oh, kalau orang Tuban pasti tahu, ya. Kalau orang Tuban pasti tahu Tanjung Awar-Awar. Yang orang Madura siapa? Orang Madura. Kebetulan pakai peta Madura bukan? Oh, Jawa bagian barat. Kamu menggunakan peta nomor berapa? Siap, nomor 82, Bu. Nomor 82. Apa nama petanya? Siap. Selat Samudra, Bu. Selat Samudra. Siap. Surabaya Selat hingga Pulau Madura. Selat Madura, siap. Selat Madura. Ya, Maduranya mana? Pulau Madura. Oh, itu ya, itu Pulau Madura, ya. Pernah dengar Pulau Madura? Siap, Bu. Pernah ke sana? Siap, belum? Kalau Surabayanya pernah belum? Siap, belum? Belum juga. Oke, sudah. Sekarang sudah bisa menentukan? Siap, siap. Kamu berada di lintang utara atau selatan? Siap, sudah. Lintang apa? Siap, lintang selatan, Bu. Lintang selatan. Kenapa lintang selatan? Karena semakin ke bawah angkanya semakin besar, Bu. Nah, buktinya ini di 7 derajat. Besarnya ke bawah atau ke atas? Siap, ke bawah, Bu. Ke bawah. Setelah 7 berapa? 8. 8. Oh ya, ini adalah bukti bahwa semakin ke bawah semakin besar. Makanya lintangnya lintang selatan. Setelah lintang bujur. Siap. Nah, bujurnya menurut kamu, peta kamu menggunakan yang digunakan adalah bujurnya bujur apa nih? Siap, bujur timur, Bu. Bujur timur. Kenapa bisa? Karena semakin ke kanan angkanya semakin besar, Bu. Mana? Besar. Contohnya ini 113, juga ini 114, Bu. Oke, berarti peta kamu berada di koordinat lintang selatan, bujurnya bujur di timur. Oke. Nah, Siap. mana Mas? Siap, iya, Bu. Ayo Mas, petamu gimana Mas? Dengan petamu Mas? Siap. Petanya Cek, ada petamu? sudah. Oke, terus petamu berada di lintang apa?
lintang selatan dan bujurnya bujur timur. Lintang selatan. Buktinya apa lintang selatan? Semakin ke bawah semakin besar. Semakin ke bawah semakin besar. Dari lintang berapa derajat? 5 derajat sampai 8. 5 derajat sampai 8. Berarti ke bawahnya semakin besar ya. Besar ya. Oke, terus bujurnya Bujurnya dari 105 derajat sampai 107. berarti ke mana yang besar? Ke kanan atau ke kiri? Kanan. Berarti bujurnya bujur apa? Bujur timur. Bujur timur. Ya, bujur timur. Ada 6 derajat nih. Ya. Ini 3 derajat. Ya. 6 derajat 30. Jadi ini dari sejauh ini, dari sini ke sini jauhnya adalah 30 mil. Ya, kalau ngomongin jarak berarti satuannya jarak mil. Ya, tapi kalau ngomongin koordinat lintang bujur, lintang berarti menit. Ya. Nah, ini kan 6, 30, langsung 7. Berarti kan 1 derajat nih. Ya, 1 derajat ada 60 menit. Ya. Kalau ngomongin jauh berarti dari 6 derajat ke 7 selatan, ya, sejauhnya adalah sejauh 60 mil. Ya, 60 mil. Itu lintang. Bujurnya yang mana? Bujurnya yang horizontal. Ya. Ini sudah oke? Coba. Nih. Jadi ini lintang. Jadi kita pakainya skala lintang ya untuk mengukur jarak. Haluannya adalah utara selatan. Ya, utara selatan. Jadi kita masih ke sini utara selatan. Kalau nggak ke utara ya ke selatan. Ya, ini 7 derajat. Ya, ini 8 derajat. Ya, dari 7 ke 8 ini ada 10, 20, 30, 40, 50, 60. Itulah bukti bahwa 1 derajat ada 60. Kalau ngomongin jarak berarti jarak itu bahasa Indonesia distance. Ya. Berarti dari 7 derajat ke 8 derajat ada 60 mil. Kalau misalnya 7 derajat 20 ke 7 derajat 30 berarti berapa mil? 20 30 10 mil. 10 mil. Ya, 10 mil. Yang ini bagaimana? Nah, ini. Oke, ini ya. Ini. Kamu mau belajar ke utara ke selatan? Selatan. Ke selatan berarti ke sana. Ya. Oke, dari 6 derajat. Misalnya nih, kamu belajar berarti dari 7 derajat 00 ya? Ya. 7 derajat 00 ke 7 derajat 30. Berarti dari 00 ke 30 berapa? 30. 30. Berarti jarak tempuhnya adalah 30 mil. 30 mil. Lebih enak mempraktekkan langsung ataukah ngarang-ngarang di awang-awang? Awang. Apa? 6 derajat. Selain 6 derajat ada derajat lagi nggak? 5 derajat. 7. Jadi ada 5 derajat, 6 derajat, 7. Coba kamu hitung nih. Dari derajat 5 derajat ke 60 ada angka berapa saja nih? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Terus dari 6 derajat ke 7 derajat sama 10, 20, 30, 40, 50, 60. Berarti 1 derajat ke 1 derajat yang lain jumlahnya 60. Jaraknya 1 derajat ada 60. Ini buktinya kan? 60 kan? Ya. Kalau misalnya dari 5 derajat 30. Ini kan berarti ke selatan ya. Ya. 5 derajat 30 ke 5 derajat 40. Berarti 30 ke 40 ada berapa nih? 30 ke 40. 10 mil. Jarak tempuhnya adalah 10 mil atau 10 menit. Jarak tempuhnya adalah 10 mil atau 10 menit. 10 mil ya.
Kalau jarak berarti satuannya jarak. Satuan jarak yang kamu ketahui ada apa saja? Satuan jarak yang kamu ketahui selama ini ada berapa? Apa? Ada mil, meter. Kalau di darat kamu pakai apa? Meter, kilometer, sentimeter, milimeter. Ya. Kalau di laut pakainya adalah mil. Kalau kecepatan kamu kalau di darat pakai motor, pakai mobil, kilometer. Tapi kalau untuk kecepatan di laut pakainya knot, mil per jam. Ya karena satuannya knot itu mil per jam. Berarti jarak di laut pakainya mil untuk pembacaan di peta. Ya, pakainya mil. Petamu nama petanya apa sih? Outer approach. Coba pakai bahasa Inggris. Outer approach to Selat Sunda. Selat Sunda. Selat Sunda di mana? Pernah dengar kata Sunda? Selat Sunda. Selat Sunda. Selat Sunda yang gunung apa? Gunung Krakatau. Ada nggak di peta Gunung Krakatau? Berarti Gunung Krakatau benda darat atau benda laut? Berarti Gunung Krakatau bisa digunakan untuk penentuan posisi kapal nggak? Bisa. Nah, ya kan? Terus misalnya nih, ini pulau Tabuan. Pulau Tabuan itu benda darat atau benda laut? Nah, berarti pulau ini bisa dipakai untuk patokan menentukan posisi kapal? Bisa. Jadi sangat banyak benda-benda darat yang digunakan untuk menentukan posisi kapal di laut. Ya, hanya. Terus ada nggak ini mercusuar? Ya, mercusuar apa nih? Dinding aman casa. Nah, ini tadi di awal kita menyebutkan mercusuar ini. Itu bisa dipakai untuk menentukan posisi kapal? Bisa. Ya. Ya, jadi bahwa benda-benda darat yang ada di peta kalian pada saat kalian berlayar dari ujung sana sampai ujung sini harus menggunakan benda-benda darat untuk mengetahui kamu posisinya sudah sampai di mana. Ya, sudah sampai di mana? Kenapa? Karena kalau di laut kalian tidak ada rambu-rambunya. Beda dengan di darat. Kalau di darat kan ada rambu-rambu nih. Semarang berapa kilo? 10 meter lagi belok kanan, kan kayak gitu kan? Nah, kalau di sini kalian tidak bisa, makanya kalian harus menggunakan benda-benda darat. Nah, berarti metodenya adalah metode ilmu pelayaran datar. Ya, itu lintang bujur darat. Oke ya, skala lintang. Lintangnya dari berapa derajat? Dari 5 derajat sampai 8 derajat. Nah, jadi pakainya skala lintang. Oke, jadi begitu ya materi untuk lintang dan bujur di pertemuan hari ini. Nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi selanjutnya. Oke, bereskan semua peralatan rapi. Selamat sore.